Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching. Saya Uswatun Hasanah sebagai pengamat. Saya Okta Setiawan selaku coach. Saya Imam Ghazali selaku coach. Ya, langsung ya Pak Okta. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Okta? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Uus, kabar saya sangat baik sekali. Iya. Sebelum kita melakukan praktek coaching supervisi akademik, Yeah. sedikit saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada Pak Okta sebagai coach ya, di mana ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, 3 mengajukan pertanyaan yang berbobot. Manakah kompetensi yang akan diambil oleh Pak Okta? Saya ingin kompetensi yang ingin saya capai adalah ini Bu, saya ingin hadir sepenuhnya, kemudian saya dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Ya. Tadi berarti yang akan diambil oleh Pak Okta yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jangan lupa ya Pak, menggunakan alur tirta yaitu merencanakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Ya. Monggo silahkan, semoga praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Siap. Pak Imam. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Pak Imam bisa datang ke sini Pak ya, Iya, untuk ngobrol jauh-jauh dari sekolah Bapak untuk bisa datang di sini. Tentunya ada sesuatu yang mau Pak Imam obrolkan ya. Nggak mungkin jauh-jauh ke sini kita tidak ngobrol Pak Imam. Iya Pak. Iya. Jadi saya kesini sengaja untuk ketemu Pak Okta. Karena ada kegalauan Pak. Kegalauan saya, bagaimana saya kemudian menularkan budaya baik, terutama di pembelajaran guru penggerak yang sudah saya dapatkan kepada rekan-rekan sejawat. Itu bagaimana, karena ya saya apa sih yang saya biasa pada posisi tertentu itu ya Pak. Itu jadi pemikiran saya seperti apa gitu. Jadi Pak Imam itu ingin ngobrol bagaimana Pak Imam dapat berbagi praktik baik kepada rekan sejawat itu Pak. Iya Pak. Terus ini Pak, nanti pada akhir kita ini ngobrol panjang lebar kayak gini, apa yang ingin Pak Imam peroleh Pak nanti Pak? Intinya saya menginginkan dari sepulangnya saya setelah ngobrol sama Pak Okta itu ada pencerahan terhadap saya. Ya, agar saya di sana itu mampu mempraktekkan keinginan saya agar menularkan budaya-budaya baik yang saya dapatkan dari pembelajaran. Menarik Pak ya. Jadi Pak Imam nanti berharap setelah kita selesai ngobrol seperti ini, Pak Imam dapat pencerahan Pak ya, sehingga dapat berbagi praktik baik kepada rekan sejawat Pak. Kalau ini Pak Imam, menurut Pak Imam itu kondisi ideal bagaimana sih yang Pak Imam harapkan dalam hal berbagi praktik baik kepada rekan sejawat Pak? Apakah rekan Bapak akan antusias atau rekan sejawat akan akhirnya tertarik untuk ikut jejak Pak Imam, atau bagaimana Pak kondisi ideal Pak Imam mengenai gambaran praktik baik kepada rekan sejawat Pak? Kondisi idealnya yang saya inginkan itu ya mereka kemudian tergerak dan ingin mengikuti jejak baik saya dalam proses pencapaian yang hari ini, yaitu mengikuti sebagai calon putra 7. Kemudian setelah mereka tahu sendiri dari praktek baik, mereka juga akan mempraktekannya kepada teman-teman juga yang lain dan di sekolahannya masing-masing. Oh iya, gitu Jadi Pak Imam itu mempunyai gambar ideal mengenai berbagi praktik baik adalah rekan-rekan Pak Imam itu pada akhirnya mengikuti jejak Pak Imam untuk ikut pendidikan guru penggerak, dan mereka juga pada akhirnya melakukan diseminasi Pak ya kepada rekan-rekan mereka. Menarik Pak yang Pak Imam harapkan. Kemudian ini Pak, dari kondisi ideal yang tadi Pak Imam harapkan, adakah hambatan atau gangguan yang Pak Imam alami untuk melakukan praktik tersebut Pak? Kalau ada itu apa yang Pak Imam hadapi Pak? Kendalanya ini Pak,
Jadi di wilayah kami Pak, itu kan internet agak susah. Pak. Tensi hujan cenderung lebih banyak dibanding di daerah bawah. Pak tahu sendiri lah. Kami itu jam 10.09 itu kayak pagi jam 5 pagi. Iya, masih gelap itu Pak ya, mendung ya Pak ya. Iya. Sehingga sinyal juga sangat berpengaruh. Kendalanya itu kemudian kendala pada personal ya. Itu kepada rekan sejawat itu akhirnya terjadinya bahasanya begini Pak. Nah repot, sinyalnya angel gitu kan. Oh iya. Banyak yang seperti itu. Pencibiran bahwa ya masih ada lah yang terkesan mencibir. Maksud mereka saya yakin tidak. Hanya saja karena mereka belum tahu sehingga muncul bahasa-bahasa seperti itu. Nah, nanti susah, nanti repot seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kendalanya ada sekira dua, dari faktor alam karena memang internetnya agak susah, kemudian kalimat-kalimat yang seperti itu sekalipun ini Pak Okta, pada angkatan 9 ini saya cukup senang karena kemarin berarti pas angkatan 9 itu saya ceritakan enaknya, ramenya di grup penggerak, bagaimana grup penggerak itu bersilaturahmi dengan banyak orang, menambah wawasan, menambah ilmu. Itu saya sampaikan, sampai saya temani pada deadline nanti jam 12 malam tutup pendaftaran grup penggerak angkatan 9, teman saya yang P3K yang baru-baru ini, belum ada 1 tahun, alhamdulillah itu daftar. Sekalipun saya harus nemani sampai hampir malam itu di sekolah. Pak Tulisa baru pulang. Dan hari ini alhamdulillah ada hasilnya Pak. Informasi kemarin malam hari Sabtu itu kan informasi bahwa tahapan pertama sudah ada pengumuman dan SD kami yang 4 orang ini lolos. Alhamdulillah Pak Imam Itulah. Di yang lain karena kebetulan saya ada guru yang sudah agak dituakan gitu Pak. Itu di gugus juga saya kepinginan itu menularkan lebih luas, tidak hanya sekedar di sekolah saya. Kasih sejawat saya banyak karena kebetulan pada posisi saya ada beberapa posisi yang bisa mengakses rekan sejawat, kemudian saya mengandalkan teknik komunikasi. Ceritanya yang senang lah. Memang nggak ada susahnya sebenarnya. Soal terkait waktu, pengatur waktu, alhamdulillah kalau saya katakan tinggal bagaimana saya menyikapi. Karena toh nyatanya yang tadinya tidak terbayangkan saya sampai hari ini mengikuti itu ternyata harus sampai hari ini dengan adanya acara ini kan kenyataan bahwa kalau dijalani ya insya Allah semua bisa terlampaui. Kesadaran baik terhadap teman-teman sejawat saya terkait bahwa repot, terkait bahwa ini nanti ya susah dan sebagainya itu saya harapkan bagaimana cara saya lebih menekankan begitu. Pak, menarik Pak Tadi Pak Imam menyampaikan bahwa Pak Imam itu saat berbagi praktik baik mengenai kegiatan grup penggerak itu kendalanya adalah internet Pak karena secara geografis daerah Bapak itu memang akses internetnya cukup susah Pak. Ini saya ingin Pak menanyakan mengenai usaha-usaha atau hal-hal apa sih yang Pak Imam lakukan sehingga meskipun Pak Imam memiliki kendala internet, tapi kegiatan untuk berbagi praktik baik tetap dapat tetap dapat dilakukan sekalipun ada kendala akses internet Pak. Apakah Pak Imam ada usaha-usaha tertentu sehingga tetap bisa melakukan usaha tersebut walaupun terkendala internet? Nah, yang saya lakukan untuk menerapkan ya itu Pak. Jadi face to face artinya kalau ketika saya pas acara ketemu teman yang saya tahu notabene dia belum daftar, itu saya ngomong gitu. Jadi saya memanfaatkan LC langsung. Ya langsung cocok kalau bahasanya karena ini langsung bingung gitu ya. langsung ngomong gitu. Pas ketemu sehingga. Tapi harapan saya selain itu ada sebuah forum yang terkumpul secara masif gitu. Keinginan saya itu yang temanya salah satunya bagaimana sih ke depan potensi grup penggerak yang pasti ilmunya ya Pak ya. Yang kedua pasti silaturahmi bertambah yang tadi teman yang luar hanya menjadi
Nah sisi lain karir dan sebagainya jelasnya akan mengikuti. Tetapi dari kondisi yang ada, dari yang saya jalani hari ini, berarti saya tiap ketemu acara apa, ketemu teman yang Mas Imam gitu, nanti saya ngomong gitu ya Pak. Baru sebatas itu yang saya lakukan. Itu. Nah, kendala yang saya alami ini sebenarnya karena keinginan saya lebih jauh, yang lebih masif di saya, sehingga ada kendala memang karena mungkin karena banyak kosongnya kepala sekolah hari ini. Banyak kurangnya pengawas hari ini kan itu nyata ya. Di kabupaten kita, sehingga ketika saya komunikasi dengan contohnya kayak kemarin K3S juga dengan pengawas, ya mengiyakan Pak, tetapi terkadang karena ya pengawas satu Pak, baru mengiyakan ke saya, kemudian ada masalah lain, ya udah yang lain dulu. Kadang mana yang penting dulu, saya juga bisa maklumi kondisi itu. Makanya ini solusinya agar lebih masif itu seperti apa ya? Itu saya datang ke sini barangkali Pak Okta itu bisa menemukan, menggali bersama gitu Pak. Apa sih gitu, seperti apa gitu Pak. Jadi gini, yang saya tangkap itu Pak Imam saat berbagi praktik baik ada kendala internet, tapi Pak Imam punya usaha untuk face to face gitu ya dengan sesama rekan. Cuman Pak Imam ingin nggak hanya sekedar face to face, tapi masif, berlaku lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang tertarik untuk ikut guru penggerak. Itu Pak Imam yang Pak Imam harapkan. Hanya saja karena untuk usaha biar masif tersebut juga masih ada kendala seperti kurangnya masih kosongnya kepala sekolah, masih kosongnya pengawas, itu masih belum terpecahkan Pak Imam Baik Pak, misal dibuat skala Pak, skala 1 sampai dengan skala 10. Skala 1 adalah Pak Imam sebagai guru penggerak itu belum bisa melakukan praktik baik. Skala 10 adalah Pak Imam sebagai guru penggerak sudah mampu untuk menerapkan berbagai praktik baik. Sekarang kira-kira Pak Imam berada pada skala berapa Pak? Antara 1 sampai 10 Pak? Mungkin 6 sampai 7 ya. 6 lah. Mungkin skala 6,5 lah mungkin, karena faktanya kan berarti ada hari ini ada pengumuman tahap 9 dan ada 4 orang yang saya dorong untuk ikut dan saya bantu, nyatanya kan 50% berhasil baik lah ya gitu ya. Menarik Pak ya. Tapi saya tidak ingin sih hanya sebatas 6 gitu. Ada lompatan lah. Kalau toh itu nilainya 6 berarti saya harus lebih bisa ada lompatan yang bisa lebih tinggi, syukur ya 9 lah. Kalau untuk 10 itu masih berat ya. Mungkin kalau bisa 9 ya itu tadi pada angkatan 12 ya. 11, 12, 13 harapannya saya punya tekad memang lebih banyak lagi nanti harus. Seperti itu memang tekad siap. Jadi sudah terbukti di gugus saya, di SD saya 2, satu lagi itu teman saya yang satu KKG itu juga alhamdulillah lolos. Berarti di gugus saya ada 3, satu gugus ada 3 yang lolos. Dari kecamatan Watukumpul itu kurang lebih 8 atau 5 keliru yang lolos. Di gugus kami ada 3 yang memang saya bersumbang sih, nyata itu saya membantu lolos 3. Jadi ketika saya ingin mencapai lompatannya ke 9 itu ya harapan ke depan bagaimana ya caranya agar itu bisa masif, kumpul bareng, fokus, tidak kayak selama ini biasanya kan ada rapat bendahara, kemudian pengawas menyampaikan ini guru penggerak sambil lewat begitu Pak. Nah seperti itu ya Pak, hanya sambil lewat, tidak kemudian ini loh seperti itu. Dan saya juga maklum bahwa mungkin pengawas atau kepala sekolah tidak luas menyampaikan guru penggerak karena tidak mengalami guru penggerak. Pak. Bukan berarti kami menafikan tapi mau menyampaikannya juga bingung. Makanya saya kemarin sudah ada langkah ini Pak Okta, itu saya ke rumah beliau Pak Abdul sama Budian. Itu ketemu bertiga. Beliau adalah lulusan angkatan 5 di Kecamatan. Saya CGP angkatan 5. Berarti sudah diwisuda Pak. Itu saya cerita, saya sampaikan. Pokoknya saya nggak berpikir nanti lulus atau tidak,
tapi bagaimana saya kemudian menularkan hal baik ini kepada semua teman-teman yang ukur, karena ini program pemerintah di mana difasilitasi oleh pemerintah, kenapa tidak kita manfaatkan? Siap. Alhamdulillah beliau berdua siap bersama-sama, yang akhirnya kami juga sudah komunikasi dengan K3S, Pak Budi itu namanya, saya sampaikan, dan ternyata sudah ada pikiran sehingga enak gitu menyampaikannya, tinggal atur jadwal kapan itu yang belum siap. Jadi Pak Imam dari skala 1 sampai skala 10 Pak Imam menilai sekarang pada posisi 6 karena Pak Imam sekarang baru bisa melakukan praktik baik itu face to face, tapi Pak Imam ingin dari 6 ke 9 biar masif gitu Pak Imam, biar masif. Hanya saja karena tadi ada kendala seperti kekosongan kepala sekolah, kekosongan pengawas, sehingga Pak Imam masih terkendala dari 6 ke 9. Ini Pak, usaha Pak Imam dari 6 ke 9 terkait dengan kekosongan kepala sekolah sama pengawas. Apa Pak usaha yang Pak Imam yang sudah lakukan untuk bisa, atau yang akan dilakukan untuk bisa beranjak dari posisi 6 ke 9 Pak? Adakah yang Pak Imam lakukan terkait dengan tadi kekosongan kepala sekolah dengan pengawas Pak? Itu tadi sih Pak, saya sudah sampaikan Pak, saya sudah menemui 2 guru penggerak, bukan CGT lagi karena sudah angkatan 5 sudah, saya sudah ketemu K3S bagaimana agar di kecamatan kami masif. Kenapa? Karena kekosongan kepala sekolah yang banyak, kemudian kekosongan pengawas juga saya lihat, karena satu kecamatan satu kan kurang ideal, pandangan saya kurang ideal, sehingga dengan banyaknya guru penggerak itu akan punya potensi untuk bersaing baik ketika jenjang perekrutan kelas. Seperti itu. Kalau terbatas guru penggeraknya sedikit, barangkali terjadinya adalah itu saja apa adanya. Seperti itu Pak. Sehingga kalau semakin banyak maka ada persaingan. Ketika persaingan itu baik dan sehat, akan menjadikan motivasi, kemudian juga tercipta pemimpin yang yang bagus lah. Akan ada pilihan daripada ada seleksi Pak. Ada seleksi kan seperti itu. Itu Pak. Berarti Pak Imam telah melakukan rencana aksi Pak biar dari 6 bisa berpindah ke skala 9 Pak Menarik sekali Pak menarik sekali untuk obrolan kita hari ini. Ini Pak terkait dengan komitmen Pak, adakah rekan sejawat atau orang tertentu yang bisa membantu Pak Imam untuk menjaga komitmen Pak Imam untuk terus konsisten dalam berbagi praktik baik Pak? Kalau ada, siapakah orangnya Pak? Istri saya Pak. Oh istri Pak Imam Istri saya itu kebetulan juga ini informasinya lolos pada tahap. Alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Dan istri saya itu dulu yang juga menyemangati saya Pak, pada saat angkatan 7 saya mulai lokakarya itu mulai saya daftar lulus, saya itu hampir nyerah waktu itu karena kondisi saya kena DBD. Tapi istri saya menyemangati, Pak, Mas, mendingan kalah setelah bertarung daripada kemudian mengundurkan diri seperti yang lain. Karena ada rekan saya yang kemudian mengundurkan diri, tidak mengambil sesi wawancara. Terakhir wawancara. Ada seleksi wawancara, Istri saya menyampaikan, udah ikhtiar kenyataan keadaan seperti ini. Yang tadinya saya jawabnya enggak, tetapi begitu malamnya saya pikir, betulnya artinya kok kalah sebelum bertanding ini kayaknya. Ngapain saya daftar, kemudian ketika sudah pada tahapan ketiga kok saya harus mengundurkan, nggak baik bagi saya. Itu satu itu, kemudian yang kedua itu Pak Mus Abdullah itu angkatan yang ke-5 itu punya komitmen, bahkan tadi saya mau berangkat ke sini aja dia WA ke saya dan mendorong terus semangat cepat selesai, yuk kita bersama. Itu Pak Mus Abdullah, kebetulan beliau juga kan operator dapin. Jadi punya, karena operator dapin berarti aksesnya lebih punya akses, lebih luas. Ditambah insya Allah saya berkolaborasi dengan Pak Mus, insya Allah ada keberhasilan lebih bisa pencapaian ke angka 9, karena saya juga pada posisi operator di Kecamatan Watu Kumpul untuk pencairan sertifikasi di Kemenang. Barangkali nantinya juga rencananya saya Pak Muiz itu sudah mau berkolaborasi, komunikasi dengan K3S, di mana pematerinya nanti Pak Muiz dan Budian dan lain-lain. Kami sebagai tambahan di situ yang ingin disampaikan, terutama ini kan banyak sekali P3K ya Pak. Mohon maaf, informasi
insya Allah valid, insya Allah betul bahwa PPG tahun ini syaratnya adalah penggerak dulu. Apa betul itu Pak ya? Ya, nanti kita nanti kita pastikan. Syaratnya penggerak dulu. Yeah. Artinya dia akan menjadi nominasi setelah mengikuti atau dalam proses mengikuti guru penggerak. Baru bisa PPG gitu. Sehingga akan mudah menjadi motivasi teman-teman yang belum, mohon maaf, yang belum sertifikasi. Iya. Karena sertifikasi kan itu bagian daripada kesejahteraan ya Pak. Iya betul. Iya. Menarik Pak ya. Iya Pak. Ini kita sudah ngobrol panjang lebar Pak. Ini apa Pak yang sudah Bapak peroleh Pak setelah kita ngobrol panjang lebar seperti ini? Apa yang sudah Pak Imam rasakan sekarang Pak? Yang saya rasakan lebih ringan sih Pak. Jadi tadi jenengan bertanya ke saya, kemudian menggali pikiran saya sendiri loh ini. Oh ternyata ketemu, akhirnya sore ini saya ketemu Pak Okta yang tadinya saya agak bingung melangkahnya. Saya yakin Pak bahwa saya harus lebih yakin ke depan bahwa optimis. Saya optimis bahwa insya Allah aku pun mampu bersaing dengan daerah-daerah bersama-sama dengan teman-teman berkolaborasi mampu bersaing lancar. Terima kasih sekali Pak Okta ini hari ini sudah mau meluangkan waktunya nih Pak. Menarik sekali Pak. Pak, kapan kita bisa ngobrol lagi Pak mengenai ini Pak? Saya ingin melihat perkembangan Pak Imam selama berbagi praktik baik Pak. Apakah kita bisa ketemu lagi Pak? Insya Allah Pak, nanti ya sekira 1-2 bulan tunggu kabarnya. Nanti saya informasikan bagaimana perkembangannya setelah besok ini pada bulan April ini kan ada pertemuan juga kita kontak-kontak lagi. Siap. Mohon maaf Pak nih kalau kapan-kapan juga saya minta waktunya lagi. Kadang-kadang ada kegalauan yang di malam hari. Betul. Berpikir aduh sama siapa ya kok saya rasanya kok Pak Okta ini. Sahabat saya yang jauh juga. Siap. Saya gitu. Kapan saya minta waktunya lagi. Saya tunggu Pak untuk pertemuan itu. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Teman-teman. Silakan Gus. Bagaimana Pak Okta rasanya jadi coach? Ya seperti ini Bu, akhirnya saya mulai terlatih Bu ya untuk bisa berkomunikasi dalam melakukan coaching Bu. Menurut Pak Okta, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Bu, tadi saat saya coaching itu saya sudah melakukan tahapan tirta Bu ya. Mulai dari saya tadi menggali tujuan dari obrolan ini, kemudian menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terkait komitmen dari Pak Imam Bu. Ini catatan dari saya, selama menjadi coach sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, pembinaan, proses aktif, memaksimalkan potensi. Contohnya tadi menanyakan kabarnya Pak Imam, menanyakan kendala, hambatan, selalu menanggapi apa yang Pak Imam katakan, menanyakan rencana tindak lanjut, itu yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Okta. Tadi kan Pak Okta fokus pada kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh ya Pak. Nantinya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Okta? Saya berharap kedepannya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching. Berarti Pak Okta menginginkan nanti bisa bisa mengembangkan kompetensi dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Siap. Semoga nanti bisa melaksanakannya. Amin Bu. Terima kasih Bu. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Semoga kedepannya kami bisa menjadi coach-coach yang handal dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Salam guru penggerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.